Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita memasuki kuliah yang kelima, pertemuan kelima. Tidak terasa pertemuan kelima, keenam, ketujuh, lalu sudah UTS. Pertemuan ke-8 adalah UTS. Waktu cepat sekali lewat, tahu-tahu sudah pertengahan semester lagi. Yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah tentang motivasi dan perilaku individu di dalam organisasi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwa perilaku organisasi, perilaku individu dalam organisasi itu antara lain adalah terdorong oleh motivasi yang dia punya selain persepsi yang ada pada dirinya. Motivasi akan sangat besar pengaruhnya oleh karena seseorang biasanya melakukan suatu hal adalah karena didorong oleh motivasi yang ada pada diri dia. Dan ketika dia berada dalam suatu organisasi, maka motivasi yang kemudian mewujud dalam perilakunya akan mempengaruhi kelompok-kelompok di dalam organisasi dan pada akhirnya akan mempengaruhi pula perilaku organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus mempelajari apa saja hal yang biasanya menjadi motivasi dari seseorang di dalam melakukan sesuatu perilaku tertentu. Tentang hal ini, maka kita mau tidak mau harus mempelajari teori-teori yang menyebutkan atau menjelaskan tentang motivasi. Antara lain adalah yang dikemukakan oleh seorang tokoh psikologi humanistik pada tahun 1943, yaitu Abraham Maslow. Dia memaparkan teori penting berdasarkan hierarki kebutuhan manusia, di mana penemuan teorinya ini kemudian dipublikasi di jurnal Psychological Review, tinjauan psikologis. Menurut Maslow, seorang manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu. Kemudian dia akan naik ke jenjang kebutuhan yang lebih tinggi. Dan seterusnya. Hingga pada akhirnya dia bisa dianggap telah mengaktualisasi diri. Mengaktualisasi diri artinya hadir, ya, menjadi jati diri yang tampil, jati diri yang mempengaruhi orang lain, jati diri yang berwibawa. Dan itu merupakan puncak piramid dari teori Maslow. Karena Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu berjenjang-jenjang. Mulai dari yang paling dasar sampai kepada yang paling tinggi. Menurut Maslow, mustahil seseorang sampai di posisi kebutuhan yang tinggi, ya, sebelum dia mencapai kebutuhan pada jenjang yang ada di bawahnya.
sama dengan orang naik tangga tidak akan bisa mencapai anak tangga yang di atas kalau dia tidak menginjak terlebih dahulu anak tangga yang ada di bawahnya. Jadi kalau teori Maslow yang merupakan puncak piramid atau puncak tangga kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri, maka itu tidak akan bisa tercapai kalau tangga-tangga di bawahnya belum dipenuhi terlebih dahulu. Ya. Ada beberapa anak tangga di dalam teori Maslow. Yang pertama adalah menurut dia, ya, menurut teori hierarki kebutuhan dari Maslow, ya, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ya. Lalu kemudian akan menapak pada jenjang berikutnya yaitu safety. Kalau safety sudah tercapai, maka dia akan menapak pada tangga berikutnya yaitu love atau belonging. Tangga berikutnya setelah belonging adalah esteem. Ya. Lalu yang puncak baru kemudian self-aktualisasi atau aktualisasi diri. Apa pengertian dari masing-masing tangga ini harus kita pahami supaya kita bisa memahami di dalam suatu organisasi perilaku anggota, perilaku pengurus tingkat bawah sampai perilaku pimpinan puncaknya itu didorong oleh kebutuhan apa. Karena kadang-kadang seorang yang sudah menduduki puncak organisasi sekalipun, dia bisa saja masih terpengaruh atau didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya psikologis, fisiologis, yang sifatnya rendah, yang sifatnya di bawah. Nanti akan kita lihat bukti-buktinya. Jadi meskipun seseorang itu sudah berada di puncak yang membuat dia bisa mengaktualisasikan diri karena kedudukannya sudah ada di puncak organisasi, tapi seringkali justru dia lebih didominasi oleh urusan-urusan yang sifatnya itu masih di bawah, yang masih rendah. Sehingga akibat perbuatannya ini tidak jarang akhirnya seseorang yang sudah berada di puncak karir terjungkal karena tidak mampu mengendalikan diri. Dan sebaliknya hal tersebut akan mempengaruhi organisasinya oleh karena organisasi akan dianggap dipimpin oleh seseorang yang masih memiliki mental rendah meskipun sebenarnya sudah berada di puncak. Apa saja kebutuhan fisiologis yang paling rendah? Itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan makanan, ya, kebutuhan akan minuman, kebutuhan seks, kebutuhan akan tidur, ya, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semua manusia pasti menginginkannya, tidak ada kecualinya. Biar dia ada di puncak tangga sekalipun, di puncak piramid sekalipun, di puncak karirnya tetap saja dia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh seks. Jadi ini kebutuhan dasar yang tidak terkecuali. Mulai dari yang paling puncak dalam organisasi sampai yang paling rendah. Mulai dari rektor sampai kepada office boy membutuhkan itu. Termasuk di dalamnya tentu juga mahasiswa. Memang ada mahasiswa yang nggak butuh makan. Yang ada mahasiswa yang butuh makan banyak, kayak Kartik.
Jadi yang tidak butuh makan nggak mungkin, yang butuh makan banyak. Nah itu semua manusia membutuhkan. Lalu kemudian yang kedua setelah manusia itu membutuhkan atau terpenuhi sandang, pangan, dan seks dan sebagainya, kebutuhan dasar, tidur dan sebagainya. Lalu kemudian dia memikirkan kebutuhan di tingkat berikutnya. Apa itu? Dia membutuhkan jaminan atas keselamatan tubuhnya. Ya. Kemudian dia juga membutuhkan pekerjaan. Dia membutuhkan juga berbagai sumber. Ya. Dia juga membutuhkan nilai-nilai moralitas. Dia membutuhkan berkeluarga. Dia membutuhkan atau memikirkan kesehatan. Dan dia juga mulai memikirkan apa properti yang harus dia miliki. Ya. Jadi di tingkat safety setelah fisiologis, kebutuhan manusia seperti itu tadi. Keamanan tubuhnya. Ya orang mulai mikir nih bagaimana supaya six pack. Bagaimana jangan gendut perutnya. Supaya lelaki kelihatan berotot. Tapi di tingkat bawah nggak perlu. Yang penting makan. Mau six pack, mau berapa pack, nggak ada masalah. Tapi ketika dia sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, mulailah dia memenuhi yang atasnya. Dia mulai memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan. Bagaimana dia bisa berkeluarga. Bagaimana dia bisa menguasai sumber daya yang lain. Ya. Kemudian pada tingkat berikutnya, setelah hal yang kedua itu terpenuhi, maka mulai dia naik ke atas lagi, yaitu love atau belonging. Kebutuhan akan cinta, kebutuhan kasih sayang, ya, kebutuhan hubungan yang lebih intim. Ya. Artinya orang di sini mulai memikir sesuatu yang sifatnya, ya, pada tingkat bawah orang nggak terlalu mikirin. Kalau yang tadi kan yang paling bawah itu yang penting orang makan, minum, tidur, ya kan. Lalu kemudian pada level berikutnya orang mulai memikirkan tentang kebutuhan, bagaimana tubuhnya bisa terawat, bagaimana dia bisa menjaga moralitasnya. Lalu di yang level ketiga dia mulai memikirkan untuk, ya, memiliki sesuatu. Memiliki sesuatu macam-macam, bisa hobi, ya, bisa juga memiliki teman-teman yang banyak, ya, memiliki keluarga yang baik, ya, dan kemudian juga memulai berpikir tentang bagaimana menjalin relationship, hubungan dengan sebanyak mungkin orang. Setelah tingkat ketiga terpenuhi, barulah kemudian orang akan berpikir tentang self-esteem. Artinya apa? Dia ingin muncul, mulai pengen dikenal orang, pengen eksis, ingin mendapat pengakuan. Dia mulai memunculkan inilah saya, here I am. Ya, jadi dia mulai di sini tentunya ada gagasan-gagasan yang membuat nanti dia muncul. Ya, dia mulai memunculkan jati dirinya siapa. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa orang berpikir tentang jati diri tentunya setelah hal-hal yang bawah terpenuhi, ya, dia mulai percaya diri.
dia mulai memikirkan pencapaian-pencapaian karir. Oleh karena itulah pada tahap ini dia mulai mencoba untuk menanam rasa hormat dari orang lain karena dia ingin eksis. Karena dia ingin eksis, maka dia ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, terus kemudian setelah pengakuan itu dapat, mulailah dia mencapai tingkatan paling puncak dari kebutuhan seorang manusia. Yaitu apa? Dia ingin kreativitasnya itu dikenal orang banyak. Dia ingin pemikirannya itu bukan hanya diakui sebagai milik dia, tapi juga bisa mempengaruhi perilaku orang lain. Di situ dia mulai menggagas ide-ide, ya, dan dia berharap bahwa apa yang menjadi ide dia itu kemudian bukan hanya diakui, sebab kalau diakui itu adanya di self esteem, tapi juga dia ingin ide itu dijalankan orang lain. Ya. Bukan hanya diakui, oh memang itu pemikiran siapa, bukan, tapi dia ingin ide dia itu digagas, yang digagasnya itu bisa dijalankan oleh orang lain. Maka kita lihatlah kalau kita hubungkan dengan suatu organisasi, kalau kita sebutkan tadi bahwa pada level fisiologis, mulai dari Pak Rektor sampai kepada office boy semua butuh. Ya, tidak memandang jabatan. Tapi kalau mulai naik, yaitu tentang bagaimana penampilan tubuh, bagaimana dia bisa memiliki sumber-sumber daya, bagaimana dia ingin membentuk keluarga, bagaimana dia mulai memikirkan kesehatan, bagaimana dia mulai memikirkan properti. Itu tentu setelah yang di bawahnya terpenuhi. Setelah makan, minum, tidur, dan sebagainya terpenuhi, dia mulai memikirkan yang di atasnya. Ya kan? Begitu juga dengan berikutnya, hanya bisa, menurut Maslow, hanya bisa terpikirkan oleh orang kalau kebutuhan yang di bawahnya sudah terpenuhi. Jadi orang yang secara sandang pangan sudah cukup, terus kemudian naik ke atas dia sudah merasa aman, dia punya pekerjaan, dia punya keluarga, dan dia punya properti, maka dia membutuhkan pergaulan dengan orang lain. Lalu kita jangan berpikir bahwa berarti yang di bawah itu nggak penting dong. Apakah office boy tidak memikirkan pergaulan? Bukan itu maksudnya. Kebutuhan di sini kita lihat bahwa ada yang menjadi milik semua orang, tapi mulai mengurus ke atas, tidak semua orang mulai berpikir makin ke atas tuh makin kecil, makin sedikit yang memiliki. Ya. Apalagi kalau mulai masuk ke self esteem, pengakuan orang lain tentang jati dirinya seperti apa, sehingga dia mulai percaya diri karena diakui orang karena dia sudah eksis. Tidak semua orang pengen eksis, tidak semua orang pengen tampil, ya kan? Tidak semua orang itu membutuhkan relationship yang banyak dalam rangka meningkatkan karir, belum tentu. Karena orang di dalam organisasi juga kan mengukur diri. Kalau dia katakanlah jabatan sebagai apa dalam organisasi, tentu dia tidak mungkin berpikir tentang jati dirinya pengen dimunculkan. Bagi dia mungkin dia ngapain, nggak ada gunanya. Jadi dia tidak memikirkan itu. Yang dipikirkan adalah kebutuhan pokok. Apalagi kalau kemudian dia masuk kepada level yang tertinggi. Ya. Tentu saja level yang tertinggi itu udah mencapai yang bawah-bawah. Sandang pangan papan udah nggak pikir lagi.
jalinan hubungan kemitraan udah tercapai. Dia juga sudah diakui. Maka yang paling puncak adalah ya dia ingin apa yang dia pikirkan, apa yang dia gagas itu bukan hanya diakui tapi juga bisa dijalankan oleh orang lain. Nah, inilah hierarki kebutuhan manusia. Jadi kita bisa mengukur diri masing-masing. Apakah saat ini kita masih berada pada level yang hanya memikirkan makan, minum, dan tidur, dan seks? Atau kita mulai naik ke atas dan sampai pada akhirnya kita sudah pada level aktualisasi diri, atau sebelumnya kita sudah menjadi orang yang berada pada level ingin diakui. Pada level ingin diakui tentunya sudah mulai punya gagasan-gagasan, punya pemikiran-pemikiran. Pada puncak berikutnya itu bukan hanya pemikiran, tapi dia ingin itu berjalan. Makanya kita lihat dalam satu organisasi tentunya meskipun kadang-kadang orang itu di dalam puncak organisasi yang seperti saya bilang, tapi kadang-kadang karena manusia itu tidak bisa dikurung pada satu kebutuhan begitu saja. Maslow kan hanya berteori. Tapi dalam realitasnya, seorang yang sudah pada puncak sekalipun, ternyata dia bisa saja sandung gara-gara masalah makanan. Bukan makanan dalam arti untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dalam arti bahwa dia menumpuk-numpuk makanan misalnya gara-gara dia melakukan penyelundupan, melakukan penimbunan bahan-bahan pokok. Akhirnya begitu ketahuan dan menjadi masalah hukum, dia pun rontok. Jadi artinya meskipun dia sudah pada puncak organisasi yang seharusnya pemikirannya itu menjadi motivator organisasi, menjadi penggerak organisasi, tetapi akhirnya dia terjungkal kepada masalah yang sifatnya dasar. Ingat dulu Presiden Bill Clinton itu terjungkal akhirnya di-impeach oleh parlemen gara-gara apa? Siapa yang tahu? Tapi itu tahun 80-an ya. Mungkin kamu belum ada yang ini. Nggak tahu Kartik. Tahu belum Kartik? Presiden Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat itu dulu terjungkal karena skandal selingkuh sama sekretarisnya sendiri. Ya. Jadi dia presiden negara adidaya. Ya. Presiden negara adidaya yang pastinya gagasan-gagasannya bukan hanya dikenal, tapi juga dia ingin menguasai seluruh dunia kan. Anda tahu Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan satu negara yang sibuk ngurusin negara lain. Di negara mana aja dia pasti muncul. Berarti gagasan-gagasannya benar-benar sudah aktualisasi dirinya sudah kelewat besar. Makanya kita lihatlah film-film barat. Film-film Superman, film-film Batman, Spider-Man, atau film Rambo. Itu kan kelihatan cerminan aktualisasi diri mereka yang sudah terlalu besar. Percaya dirinya terlalu besar, confidence mereka terlalu besar, sampai mereka bikin film yang satu negara Vietnam dikalahkan oleh satu orang Rambo. Kan hebat itu. Satu negara dikalahin oleh seorang Rambo. Lalu kemudian mereka menciptakan tokoh-tokoh yang luar biasa. Bagaimana Superman bisa mengubah orbit planet, ya, bisa ngerubah-rubah menara Pisa sampai tukang bikin patungnya kebingungan, kadang miring, kadang kagak, bagaimana sih? Atau dia bisa terbang ke langit tinggi sampai planet pun dia ubah ini gerakannya. Itu cerminan self aktualisasi dirinya itu terlalu besar negara Amerika Serikat. Ya, sebagai organisasi yang sudah di tingkat internasional, bahkan boleh dikatakan negara yang paling dominan, negara yang paling kuat,
ya, negara yang paling ditakuti, negara yang paling berpengaruh. Tapi presidennya kemudian terjungkal gara-gara skandal perselingkuhan, skandal seks. Dan banyak lagi hal yang seperti itu. Kemarin kita lihat juga kan Verdi Sambo. Apa yang kurang dari dia? Itu kan kasus yang masih hangat di negara kita. Yang sampai sekarang masih belum selesai ininya, perkaranya. Kita lihat bahwa seorang yang sudah begitu berpengaruh, sudah kaya raya, ya, terus kemudian dia bisa dipengaruhi oleh perasaan di level kedua, safety. Dia merasa harga dirinya terancam oleh anak buahnya, sehingga kemudian dia mengambil keputusan untuk menghabisi saja anak buahnya atau istrinya yang merupakan istri seorang jenderal yang kaya raya, yang pengaruhnya luar biasa, yang boleh dikatakan Polri secara organisasi pun boleh dikatakan ya tanda kutip dipengaruhi oleh Sambo, ada di bawah pengaruh Sambo sampai dia berani ngancem Kapolri-nya ketika kasusnya pengen dibongkar, kan dia berani ngancem Kapolri. Berarti kan dia sudah berada di puncak self aktualisasi diri yang luar biasa karena kedudukannya. Apa omongannya dituruti orang, ya? Apa omongannya orang mau nggak mau menjalankan. Tapi ternyata dia dipengaruhi oleh level kedua yaitu safety. Dia merasa tidak aman kedudukannya, nama besarnya menjadi terancam oleh karena ada anak buahnya yang konon kita belum tahu kan kalau peradilannya itu berjalan berselingkuh dengan atau dipermalukan, istrinya dipermalukan oleh anak buahnya. Sementara istrinya sendiri diisukan katanya main dengan supirnya. Ini bukti bahwa meskipun seseorang sudah ada pada level yang paling puncak, tapi ternyata sering gugur gara-gara hal-hal yang ada di bawahnya. Begitu juga ketika orang itu sudah memiliki gagasan-gagasan, sudah percaya diri, sudah mendapatkan pencapaian-pencapaian, walaupun dia belum sampai kepada tahap aktualisasi diri, tapi dia mulai kenal gagasan-gagasannya, ya, dia mulai percaya diri, tapi kemudian bisa saja kemudian gara-gara hal-hal yang ada di bawahnya dia menjadi rontok lagi. Dari sini berarti kita bisa menilai di dalam satu organisasi pada level-level tertentu, level-level jabatan tertentu, belum tentu orang itu memiliki suatu kondisi kebutuhan yang menurut Maslow seharusnya tidak patut lagi dia miliki. Kan kalau kata Maslow, kalau orang sudah memenuhi yang di bawah, dia udah memenuhi yang di atas, yang di bawah udah nggak dipikirin lagi. Ternyata enggak juga. Nah, seperti saya katakan tadi, Presiden Amerika Serikat aja terlibat skandal dengan sekretarisnya sendiri sampai akhirnya dia diimpeach, dipecat sama parlemen. Kan malu itu. Malu kan. Tapi ya begitulah namanya manusia. Ya. Kemudian teori Maslow itu mengasumsikan manusia akan memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih penting, kebutuhan yang lebih tinggi. Itu kata Maslow. Jadi dia berasumsi bahwa setelah level yang bawah terpenuhi baru dia naik. Ya. Setelah level kedua terpenuhi baru dia naik ke level ketiga. Tapi apakah selalu begitu? Bisa ya, bisa enggak. Kasuistis. Ya. Hal yang penting dalam pemikiran Maslow ini bahwa kebutuhan itu senantiasa ya dipengaruhi oleh motivasi. Begitu juga perilaku ya sangat dipengaruhi oleh motivasi.
Maka kita lihat dalam satu organisasi perilakunya para katakanlah pejabat yang di tingkat bawah tentunya tidak sama dengan pejabat berada pada lapisan di atasnya. Selanjutnya kata Maslow, bila suatu kebutuhan telah mencapai puncaknya, artinya pada tahap self actualization, ya, jika suatu kebutuhan telah mencapai puncaknya, kebutuhan itu akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku. Nah, ini mungkin menjawab tuh apa yang saya katakan. Jadi ketika semuanya tercapai, ternyata kata Maslow itu bukan lagi motivasi utama lagi. Ya. Kayak Bill Clinton tadi, ya kan? Dia sudah menguasai jabatan paling tinggi dari negara adidaya yang berpengaruh seluruh dunia. Tapi ketika sudah tercapai, kata Maslow itu berhenti di situ. Itu bukan lagi jadi motivasi utama. Sudah tercapai apalagi? Maka mulailah dia kemudian perilakunya terdorong oleh perilaku-perilaku yang ada di bawahnya. Terdorong oleh perilaku-perilaku yang sebenarnya memiliki skala lebih kecil, skala lebih rendah. Wajar, untuk apa lagi orang yang di atas sudah tercapai? Mau apa lagi dia? Kaya, udah pasti. Nama, udah jelas. Kedudukan, udah paling puncak. Pengaruh, paling kuat. Ya kan? Ketika semua sudah tercapai, kata Maslow itu udah berhenti di situ. Itu bukan lagi menjadi motivasi utama. Lalu motivasi utamanya apa? Ya kembali kepada dasar tadi. Akhirnya dia kemudian terpengaruh oleh kebutuhan yang paling dasar yang sebenarnya ya di level paling bawah pun juga menginginkan itu. Karena apa? Karena sudah mencapai puncaknya. Kemudian kata Maslow, jika suatu kebutuhan mencapai puncaknya, kebutuhan itu akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku. Kemudian kebutuhan kedua mendominasi. Tapi walaupun kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan itu masih mempengaruhi perilaku. Hanya intensitasnya yang lebih kecil. Enggak juga tuh ternyata. Ya. Ternyata meskipun sudah mencapai kedudukan yang paling tinggi sekalipun, ya dia kalah oleh dorongan yang paling dasar. Ya kan? Padahal dengan kedudukan seperti itu kan semestinya logikanya ngapain lagi mikirin seks? Ngapain lagi mikirin perselingkuhan? Kan dia udah jadi orang ternama. Seenggak-enggaknya kan dia bisa jaga diri ya. Logikanya dia bisa jaga diri. Tapi ketika itu udah tercapai, lupalah dia. Ya, akhirnya yang bikin dia jatuh, seorang presiden dipecat gara-gara perselingkuhan, kan malu. Ya, nggak usah negara adidaya. Pak RT aja ketahuan selingkuh sama tetangga terus dipecat jadi RT, malu. Ya kan? Jadi apa RT terus ketahuan sama tetangga selingkuhin bini orang gitu. Hanya dilingkup tetangga. Akhirnya masyarakat bersepakat berhenti jadi RT. Malu. Gitu. Walaupun Pak RT sendiri mungkin ya pastinya belum sampai kepada puncak dari teori Maslow ini. Oke, itu menurut Maslow. Tapi teori tentang perilaku yang didorong oleh motivasi ternyata juga banyak, bukan hanya Maslow. Maslow hanya salah satu. Ada lagi yang mengemukakan pendapatnya yang disebut sebagai teori ERG. Ya. Jadi teori yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer, yaitu teori ERG ini, ya tidak seperti Maslow yang berjenjang, tapi dia hanya menyebutkan bahwa kebutuhan manusia itu, ya secara umumnya itu hanya terbagi tiga. Yang pertama adalah existence. Tiap manusia itu
butuh akan eksistensi. Ingat ya bahwa teori yang kedua ini tidak berjenjang seperti Maslow. Maslow mengajarkan bahwa jenjang kedua hanya dicapai kalau jenjang pertama udah tercapai gitu kan. Tapi kalau teori ERG dari Clayton ini dia menyebutkan hanya ada 3 yang mempengaruhi perilaku manusia yang menjadi motivasi. Ya. Bisa hanya ada 1 pada diri seseorang, bisa 2, bisa juga sekaligus 3-tiganya mempengaruhi perilakunya. Dia menyebutkan yang pertama mempengaruhi orang itu adalah kebutuhan akan eksistensi. Jadi setiap orang itu pada dasarnya di level apapun, di level puncak maupun di level tengah maupun di level dasar, kalau menurut Clayton tetap butuh eksistensi. Buktinya apa? Mana ada orang yang pengen diremehin orang lain. Biarpun dia seorang yang pegawai rendahan sekalipun, dia juga tetap punya harga diri. Kalau menurut teori Maslow berarti kan kalau orang paling rendah itu nggak memiliki harga diri, seolah-olah begitu kan? Atau yang paling puncak seolah-olah nggak mikirin yang di bawah. Seperti tadi Presiden Amerika Serikat, kalau menurut teori Maslow kan seharusnya dia nggak mikirin lagi kebutuhan dasar. Dia udah jadi pemimpin dunia kok, bukan hanya negara dunia. Tapi kalau menurut Clayton nggak gitu. Manusia itu pada dasarnya apapun levelnya, apapun kedudukannya, apapun dia punya jabatan, apapun juga dia punya gelar, dia tetap membutuhkan eksistensi. Sekalipun dia nggak punya gelar, sekalipun dia baru katakanlah tukang becak sekalipun, tukang sayur sekalipun, dia tetap memiliki kebutuhan untuk diakui eksistensi. Ya kan? Ya coba aja kita katakanlah mengeluarkan suatu ujaran yang kemudian dianggap melecehkan orang lain. Contohnya kemarin Bu Mega itu kan katanya dia nggak mau punya mantu tukang bakso. Ya kan marah tukang bakso. Tukang bakso seluruh Indonesia marah sama Bu Mega. Kenapa? Tukang bakso juga punya harga diri, enak aja gitu kan. Emang mentang-mentang tukang bakso nggak punya harga diri. Ya berarti manusia itu tanpa melihat level tetap membutuhkan eksistensi. Tetap pengen diakui. Kan gitu. Coba aja kita usik-usik. Ya, pasti akan muncul. Oke, yang kedua, teori dari Aldelfer ini, setiap manusia itu apapun juga levelnya, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, mereka membutuhkan adanya hubungan dengan pihak lain. Ini juga jelas karena manusia kan zon politik. Manusia itu kan makhluk sosial. Jadi tidak peduli di level apa, manusia tetap ingin memiliki hubungan dengan orang-orang lain. Berbeda tadi dengan Maslow. Maslow kan bilangnya kalau kita ada di bawah relativitas itu hubungan itu adanya di level keberapa itu? Di level ketiga yang membutuhkan orang lain. Di level bawah belum mikirin gituan. Tapi ketika dia sudah di level atas, baru dia memikirkan hubungan baik dengan orang lain dalam rangka mencapai tangga berikutnya, yaitu eksistensi diri. Eksistensi diri kalau menurut Maslow itu kan adanya di jenjang keempat, ya kan. Tapi kalau menurut Aldelfer ini enggak peduli tingkatan. Semua manusia membutuhkan hubungan dengan orang lain. Terus kemudian menurut teori Clayton ini juga, tiap manusia tanpa melihat apa jabatannya, apa tingkatannya, apa pangkatnya juga butuh pertumbuhan. Artinya tetap menginginkan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu normal. Penjahat yang paling tengik sekalipun juga kan pasti berdoa sama anaknya. Nah, kamu jangan kayak bapak ya kan gitu. Bapak udah terlanjur banyak dosanya, kamu harus lebih baik dari bapak. Kan gitu kan semua penjahat ya. Mana ada penjahat yang bilang, nah saya ini membunuh 10 orang, kamu harus bisa 100 orang ya. Enggak ada. Itu kan ngajarin anak lebih dasar dari dia, mana ada. Jadi artinya setiap manusia tetap aja pada dasarnya menginginkan suatu pertumbuhan kebaikan
di mana dari hari ke hari biarpun dia siapapun juga tetap menginginkan pertumbuhan. Kalau Maslow bilangnya tadi kan pertumbuhan itu, growth itu hanya akan terjadi kalau yang di bawah terpenuhi baru naik ke atas. Ya, berjenjang, bertangga. Jadi kalau dia udah sampai anak tangga yang pertama terpenuhi, baru dia mulai naik ke atas anak tangga kedua dan seterusnya sampai yang kelima. Sponsor. Rianti nih kayaknya yang nggak dimatiin. Nah kan, Rianti ada iringan musik. Ntar saya bukan yang ngajar malah nyanyi. Kan. Ngikutin irama di situ. Tel TV kepencet, Bah. Oke. Kartu udah mau goyang aja tuh tadi, dia nggak mau dengar musik. Oke, jadi kita bisa bandingkan antara teori Maslow dengan teori Clayton. Tapi yang mau kita lihat tentunya adalah bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu di dalam organisasi. Ya. Apakah benar dalam realitasnya suatu organisasi orang-orang di dalamnya itu baru mikirin tangga kedua kalau tangga pertama terpenuhi. Baru mikirin tangga ketiga kalau tangga kedua terpenuhi. Baru mikirin tangga keempat kalau tangga ketiga terpenuhi. Baru mikirin tangga kelima kalau tangga keempat terpenuhi. Jadi berjenjang. Apakah seperti itu realitasnya? Sebab kalau dari teori Clayton nggak seperti itu. Orang itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhannya tanpa melihat jenjangnya. Menurut Clayton, makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginannya untuk memuaskan. Ini juga bertentangan dengan Maslow. Maslow bilang kalau terpenuhi, dia udah itu bukan jadi kebutuhan pokok lagi, bukan jadi pikirannya lagi. Intinya orang kalau di level dasar itu kan makan, minum, dan seks. Ketika sudah terpenuhi, apakah itu tidak menjadi target dia berikutnya? Artinya bukan menjadi sasaran pokok dia berikutnya lagi. Nyatanya enggak kan? Ya kan? Orang udah kenyang tetap aja nimbun-nimbun. Ya kan? Orang udah kaya raya, tetap saja dia korupsi. Padahal sudah banyak hartanya. Ya kan? Udah triliunan, tapi tetap saja pengen nimbun lagi. Gitu. Nah, jadi kalau kata si Clayton, makin tidak terpenuhi, makin besar keinginannya. Artinya, meskipun sudah terpenuhi, tetap ada keinginannya. Nah, ini lebih realistis ya. Artinya kita lihat manusia itu memang nggak pernah ada puas. Ya. Juga kata Clayton tadi, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi akan semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Ini sama dengan Maslow. Jadi kalau yang di bawah sudah terpenuhi, ya dia ingin yang lebih tinggi lagi. Tapi bedanya kalau Maslow tadi bilang udah terpenuhi bukan lagi menjadi target dia. Sementara tadi si Clayton bilang tetap menjadi kebutuhan. Kemudian kata Clayton, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, ya artinya orang di level kedua pengen naik ke level ketiga, naik ke atas lagi, ya. Tapi makin sulit terpuaskan, maka semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Jadi pelampiasannya kepada kebutuhan yang mendasar. Karena kebutuhan yang di atasnya sulit dipenuhi, maka dia lebih memusatkan diri perhatiannya kepada pemenuhan kebutuhan dasar. Ini juga masih debatable, masih bisa kita perbincangkan lebih lanjut. Dalam kasus-kasus sebenarnya yang perlu kita pikirkan contoh-contoh. Benar nggak sih di dalam suatu organisasi
ya, bahwa ketika sudah terpenuhi, seseorang sudah mencapai puncak piramid Maslow, lalu kemudian dia benar-benar hanya terfokus pada di sana karena memang tidak ada lagi yang lebih tinggi. Seperti misalnya katakanlah Prabowo Subianto, kekayaannya luar biasa udah, pangkat jenderal udah, terus kemudian nama udah, tapi kenapa kok bolak-balik pengen apa mencalonkan lagi. Ini masalah aktualisasi diri tadi. Beliau punya pemikiran-pemikiran yang dia harapkan kalau beliau jadi presiden bisa diwujudkan untuk negara Indonesia. Maka semakin itu sulit dicapai, makin penasaran. Ya. Kan kita lihat Prabowo itu dulu jadi wakilnya Bu Mega. Kalah. Kemudian muncul sebagai capres sendiri 2014, kalah. Terus muncul lagi sebagai capres lagi ya di 2019, kalah. Tapi tetap mau 2024 pengen maju lagi kan. Apa yang kurang? Apa masalah harta? Apa masalah kedudukan? Apa masalah pangkat? Udah mentok. Beliau udah ada di puncak semua. Tapi ada hal yang membuat beliau itu tetap ingin maju karena apa? Penasaran bagaimana ide-idenya membangun Indonesia kok belum pernah ada kesempatan untuk mewujudkan. Kalau ada di level bawah seperti menjadi menteri kan tetap aja yang merintahkan presiden. Betul nggak? Yang punya gagasan kan presiden, beliau hanya menjadi pelaksana saja. Nah, beliau maunya karena di level atas, ya maunya beliau yang menjadi komandannya, bukan menjadi pelaksana. Begitu juga dengan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno dulu katanya untuk pencalonan jadi wapres aja habis sekian triliun. Ya, sekian triliun bukannya miliar lagi. Sekian triliun. Tapi tetap ingin menjadi, katakanlah, nggak tahu ya untuk 2024 apakah pengen muncul juga atau enggak. Lalu kenapa tadinya calon wakil presiden tapi kalah kemudian kok bersedia jadi menteri? Nah ini juga kembali lagi kasusnya sama dengan seperti yang Pak Prabowo tadi. Bukan soal kekayaan, beliau udah punya. Bukan soal pangkat, bukan soal yang lain, tapi beliau ingin bahwa gagasannya jalan. Maka ketika diberi kesempatan untuk menjadi menteri di bidang pariwisata, ya beliau terima. Jadi artinya pengen ya aktualisasi dirinya, pemikirannya, gagasan-gagasannya kemudian berjalan sehingga Indonesia kemudian di bidang pariwisatanya maju. Oke. Apakah kemudian kalau kita ingin mendapatkan tahap self actualization, aktualisasi diri itu harus menjadi orang nomor satu di suatu organisasi? Enggak juga. Kadang-kadang ya seperti saya lah katakan. Saya bukan pemimpin organisasi. Tapi kan saya sudah ada di level keempat, yaitu mengaktualisasikan diri dengan karya-karya yang bisa saya buat. Lalu saya juga sampai kepada level yang kelima, level puncak. Saya pengen gagasan-gagasan saya, pemikiran-pemikiran saya, kemudian ya diikuti oleh orang banyak, mempengaruhi masyarakat. Jadi tidak mesti bahwa seseorang itu ada di level tertentu terkait dengan masalah organisasi. Nah, cuma kalau teori Maslow itu ingin kita lihat di dalam konteks organisasi, ya baik teori Maslow maupun teori Clayton bisa menjadi pedoman kita. Ingat ya, mempelajari mata kuliah perilaku
organisasi artinya kita mencoba untuk menganalisis perilaku individu, di mana perilaku individu karena mereka ada dalam kelompok-kelompok, kan dalam organisasi ada kelompok-kelompok juga. Katakan ada kelompok Jawa, ada kelompok Batak, ada kelompok Padang, itu kan pasti berkelompok itu. Atau kelompok-kelompok yang lain berdasarkan ada kelompok katakanlah yang pemikirannya cenderung ke kanan, ada yang kelompok cenderung ke kiri, ada yang moderat. Jadi tetap ada kelompok. Jadi perilaku mereka secara individu mempengaruhi kelompok, nanti kelompok itu akan mempengaruhi organisasi. Jadi kita dalam mata kuliah ini mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang dan bagaimana perilaku seseorang mempengaruhi kelompok, mempengaruhi organisasi, dan pada akhirnya organisasi akan mempengaruhi masyarakat luas. Ya. Ini yang ingin kita diskusikan, yang selalu ingin kita kaji. Tapi pelan-pelan satu persatu kita lihat. Kalau kemarin kita baru melihat apa itu organisasi, kemudian kita melihat persepsi seseorang yang mempengaruhi tindak tanduknya, perilakunya, maka kita juga melihat pada hari ini bahwa perilaku seseorang juga bukan hanya masalah persepsi, tapi masalah kebutuhan dia secara pribadi, secara individu. Di mana kebutuhan itu kalau menurut Maslow ada jenjang-jenjangnya, tapi kalau menurut Clayton tidak pakai jenjang, semua punya unsur-unsur yang 3 yang tadi dia sebutkan. Nanti akan kita lihat jenis-jenis organisasi yang kemudian perilakunya bisa kita lihat dari para individu maupun pengurus. Pada akhirnya, setelah kita bisa memahami semuanya, kita diharapkan nanti bisa melakukan prediksi berdasarkan perilaku seperti ini, maka kira-kira nanti tindak tanduk atau perilaku organisasi seperti apa. Ya. Itu puncak dari pemahaman kita tentang mata kuliah ini adalah mencoba memprediksi kira-kira dengan melihat pola tertentu dari individu maupun kelompok organisasi, maka kita mencoba untuk melihat, memprediksi next time-nya organisasi itu akan melakukan apa. Perakiraan. Supaya apa? Ya supaya kita sebagai orang dalam maupun orang luar organisasi ya bisa melakukan adaptasi diri bagaimana seharusnya supaya tetap bisa memahami organisasi dan menyesuaikan diri dengan organisasi. Baik, saya kira untuk hari ini cukup segitu saja ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita minggu depan hanya nonton diskusi. Diskusi ini yang belum siapa nih? Ananda Aulia udah belum? Belum. Kemarin kan ditunjuk tuh kata Abah, karena saya murid baru kan katanya nanti aja yang udah lama-lama dulu gitu. Iyalah, masa kamu baru terus? Cukup. Oke. Ananda Aulia, Hasan Safik ya, yang ke cowoknya. Terus yang 3 Bintang ya. Bintang nggak mesti selalu berdampingan dengan Bulan kan? Ada sekali masa mestinya berdua-duaan terus? Enggak, Bah. Ya sekarang ini Ananda, Bintang sama Safik. Oke, yang akan diskusi. Tolong kamu bertiga tentukan harinya hari apa. Dan saya harap minggu ini karena minggu depan saya ke daerah. Dan minggu depan juga kan jatahnya bukan daring tapi nonton video. Jadi harus diselesaikan minggu ini supaya minggu depannya bisa disaksikan. Oke. Abah maaf. Tapi saya nanti ada hari Jumat sampai hari Minggu tuh ada itu Bah kayak diklat gitu dari UKM MEA. Oh gitu. Ya udah diganti siapa kayak Rianti deh. Sama Bah, saya juga diklat UKM Jumat Sabtu Minggu.
Cowoknya siapa yang enggak? Jadi udah kan. Rohman Nurjaman. Belum kan? Belum apa? Belum. Ya udah kamu aja. Ananda, Rianti sama Rohman. Siap, Bah. Setelah UTS akan menjadi lebih berat loh. Saya kasih tahu aja bahwa setelah UTS style saya rubah, bukan kamu bertanya sama saya bertanya sama kamu. Jadi dalam diskusi, ini kan kita daring dulu, Anda memahami, lalu ketika diskusi, saya akan nanya. Kamu yang banyak menjelaskan. Di situ akan saya lihat, benar nggak kamu memahami apa yang saya jelaskan? Benar nggak kamu menyimak apa yang saya jelaskan, yang saya terangkan, saya kuliahkan? Jadi lebih berat. Saya selalu berusaha memikirkan bagaimana caranya supaya apa yang saya ajarkan itu efektif diterima oleh mahasiswa. Ya kalau cuma nanya kan bisa aja kamu nanya macam-macam, orang saya yang jawab. Tapi kalau misalnya dirubah, saya yang nanya, kamu yang jawab, otomatis kamu harus lebih bersih. Ya kan, apalagi kemudian diupload akan kelihatan kamu dalam menjawab itu menjawab benar atau menjawab yang kenapa sih begitu? Ya karena saya pengen kamu itu ketika mengemukakan suatu pendapat, apalagi kamu yang ada di organisasi, saya nggak mau kalau kamu itu asal berani ngomong gitu loh, tapi nggak ada dasarnya, itu benar-benar saya nggak mau. Apalagi kemudian kamu demo mengkritik pemerintah, tapi kemudian apa yang kamu kritik kamu sendiri nggak ngerti, nggak ada dasarnya. Enggak, saya merubah itu. Jadi artinya saya akan bertanya sehingga kamu nanti mau nggak mau kamu mempelajari benar apa yang saya ajarin supaya kamu bisa menjelaskan. Dan sangat bagus sekali kalau misalnya kamu menjelaskan ditambah lagi dengan referensi dari buku, dari YouTube, dari mana, itu murid yang saya inginkan. Bukan sumber dari saya aja, enggak. Kalau saya salah kamu ngajak semua. Tapi kalau kamu bandingkan dengan sumber-sumber yang lain dan kamu jadikan itu sebagai dasar menjawab pertanyaan saya, wah saya sangat senang. Terus terang saya sangat. Ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang kemarin itu kalau menjawab dia sana kemari jawabannya, itu yang saya mau. Jawabannya itu wawasannya ada, kelihatan kaya dia, bukan hanya dari apa saya terangkan. Apalagi kemudian yang saya terangkan pun nggak bisa jawab, berarti saya gagal ngajarin kamu. Oke, saya kira hanya itu pada hari ini. Jadi itu saya memberi gambaran bahwa yang nanti pada sebelum UTS ini belum sempat, ya nanti ya after UTS akan menjadi lebih sulit, dan pastinya karena kamu cuma segini ya akan ada perulangan. Artinya Suparti bisa kenal lagi, Dwi bisa kenal lagi, yang udah bisa kenal lagi. Tapi gimana lagi? Orang cuma itu aja. Kecuali kalau kamu jumlahnya banyak tuh, kayak anak satu akuntansi jumlahnya 48 orang, wah itu 3-3 habis satu semester kebagian sekali doang. Ya kalau kamu tinggal di klaster kan kamu bolak-balik ronda lagi orang cuma segitu kan. Ya kan kena sumbangan lagi tapi kalau kamu di klaster cuma segitu-gitunya. Tapi kalau orang banyak kan sumbangannya jadi kecil. Logis kan seperti itu. Baik, saya akhiri, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bah. Terima kasih, Abah.